Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video yang kedua ini, yaitu hari ini kita akan bahas tentang subject and verb agreement gitu, Bu. Setelah video 1, kita bahas tentang part of speech, ada noun, pronouns, terus adjective, verb, adverb, dan prepositions, dan terus conjunction gitu. Nah, hari ini kita akan bahas tentang subject dan verb agreement. Subject verb agreement, apa maksudnya, Ibu? Iya, kalau tadi kan subjek dulu ya Pak, kan subject verb agreement. Nah, kita balik lagi, subjek kan tadi adalah noun kayak gitu kan ya. Jadi subjek itu pasti noun dan itu dia yang mengawali sebuah kalimat kayak gitu kan, pelakunya subjek itu. Nah, subjek ini bisa juga berupa ada yang disebut dengan compound subject. Nah, kalau compound subject itu ya subjeknya dua dihubungkan dengan n kayak gitu. Nah, subject verb agreement berarti artinya subjek dan verbnya itu harus agree kayak gitu ya. Kalau literal meaningnya kayak gitu kan, harus agree dalam arti harus sesuai. Misalkan kalau subjeknya singular, ya verbnya singular. Kalau subjeknya plural, verbnya juga plural kayak gitu. Intinya sebenarnya seperti itu Pak. Gitu. Kalau semisal subjeknya I, kalau verbnya study atau studies, Bu? Ya, karena I berarti kan harusnya pakainya study kayak gitu ya. Nah, itu contoh yang bagus sekali Pak Ihsan ya pertanyaannya ya. Jadi I diikuti dengan study berarti kan harusnya I study kayak gitu. Tapi kalau misalkan subjeknya he, nah dia berarti kan nggak bisa study lagi tuh, studies harusnya. Jadi kalau misalkan dia singular, subjeknya he misalnya, dia verbnya ditambahkan s kayak gitu. Tapi kalau misalkan kebalikannya, kalau ini konteksnya present, simple present gitu ya Pak ya. Kalau misalkan konteksnya simple present, kalau subjeknya singular, itu verbnya ditambahkan s. Tapi kalau subjeknya itu dia plural, subjeknya yang ditambahkan s, bukan verbnya. Jadi kebalik kayak gitu. S-nya ditambahkan s-nya di salah satu aja. Enggak di dua-duanya, tapi di salah satunya. Jadi kalau misalkan subjek itu kan noun tadi. Nah, kalau subjeknya satu, itu dia yang ditambahkan s verbnya. Tapi kalau subjeknya dua atau banyak, yang ditambahkan s subjeknya, bukan verbnya kayak gitu. Kalau yang bisa jadi subjek apa saja, Bu? Kalau yang jadi subjek ya dia noun, kan tadi balik lagi ke noun tadi gitu kan ya. Noun. Jadi semua yang noun itu dia fungsinya adalah sebagai subjek. Sebagai subjek. Seperti itu. Di pembahasan sebelumnya juga Bu Banat membahas ya bahwa pronouns juga bisa jadi subjek. Oh iya, betul sekali. Lupa saya Pak. Ya, terima kasih sudah diingatkan ya. Jadi noun sama pronoun berarti Pak. Jadi yang bisa menjadi subjek adalah kata benda dan juga kata ganti yang menggantikan kata benda tadi ya. Seperti I, he tadi itu adalah kan menggantikan noun. Jadi itu juga bisa sebagai sebuah subjek seperti itu. Oke, baik. Sudah ada gambaran terkait subjek. Nah, kalau verb gimana, Bu? Kalau verb itu kan kata kerja ya. Jadi kalau misalkan di sini konteksnya sebenarnya yang paling sering menjadi fokus pembahasan subject verb agreement itu adalah simple present tense. Simple present tense. Karena di belakang verbnya harus kita tambahin s atau es gitu kan Pak sebetulnya. Kalau dia simple past kan ya sudah kayak gitu. Karena kan mau dia subjeknya I, mau dia subjeknya he, kalau misalkan dia Past tadi ya? Iya, simple past misalnya, satu verb kata. kedua ya Bu verb, ya? Verb dua misalnya, itu kan mau dia I, mau dia he, kan sama-sama ate misalnya. Contohnya ya Bu, makan. I went gitu ya? Iya, tetap sama-sama you went juga? Betul. I went, you went, he went, kayak gitu kan ya. Kan tetap sama-sama went juga, atau ate, makan gitu ate kan. Gitu ya? Nah, tapi kalau dia simple present, kan I sama he sudah berbeda, kayak gitu kan. Jadi tinggal ditambahin s atau enggak, kayak gitu. Jadi sebenarnya fokus verbnya di sini kebanyakan kalau ngomongin subject verb agreement itu adalah di konteks simple present. Jadi konteks present tense gitu. Seperti tadi yang saya bilang, kalau subjeknya tunggal, maka verbnya yang ditambahkan s. Tapi kalau subjeknya jamak, subjeknya yang ditambahkan s. Misal he, verbnya study, maka he studies gitu ya Bu ya. Atau misalkan kita mau pakai kata langsung aja, kalau misalkan pakai noun yang beneran gitu ya Pak, bukan pronoun, misalkan kayak the student gitu. Misalkan the student dia comes, kan studentnya cuma satu tuh. Satu. Kalau the student berarti dia comes misalkan.
Tapi kalau the students kan banyak nih, the students dia come tanpa s belakangnya kayak gitu. Gampangnya kayak gitu. Baik. Kalau semisal kan ada verb tadi dibahas ada linking verb gitu Bu. Ya. Gimana itu Bu? Subjek dengan linking verb. Ya, jadi kalau subject verb agreement dalam konteks be atau linking verb tadi, linking be itu kan dia is MR gitu ya Pak. Nah itu juga jangan kebalik tuh. Jadi kalau misalkan he ya pasangannya sama is, I ya pasangannya sama am, apalagi we itu kan pasangannya sama R, you sama R ya gitu misalkan. Kayak contohnya ini yang kalau saya kasih contoh di sini, he is misalkan a new CEO in this company kayak gitu kan, berarti he pasti pasangannya pakai is kayak gitu. Kalau they are students berarti kan they pasangannya sama are, nggak bisa they is kayak gitu. Nah itu yang dinamakan subject verb dengan be. Berkesesuaian, agreement. Betul, gitu ya. Ya. Selanjutnya selain dari menggunakan be juga yang perlu diperhatikan kalau misalkan konteks present tense ya Pak, itu kalau tadi kan kalimatnya positif semua. Ini yang ada kalimat negatifnya nih Pak. Jadi kalau misalkan don't sama doesn't, kan kita misalkan I don't eat kayak gitu kan ya, I don't eat seafood misalnya, berarti kan saya nggak makan seafood karena alergi misalnya gitu ya. Karena I berarti kan pakai do not. Tapi kalau subjeknya he, kita nggak bisa pakai do not lagi, harus pakai does not kayak gitu. Does not. Seperti itu. Itu juga perlu diperhatikan juga. Itu juga termasuk agreement juga. Kalau kalimatnya negatif. Kalau student pakai do atau does Bu? Studentnya berapa? Satu nih. Ya kalau student satu berartinya pakai does. Oh, gitu. student does not. Doesn't. Ya does not apa kayak gitu misalnya. Gitu. Kalau studentnya banyak, students misalnya berarti kan do not. Do not. Kayak gitu. Baik. Nah tadi Ibu banyak membahas tentang ada compound subject Bu, gimana? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Ya, jadi compound subjects itu kan subjeknya intinya dua gitu ya. Jadi ada dihubungan dengan n atau dihubungan dengan or bisa saja gitu kan. Misalkan Pak Ihsan and I kayak gitu kan ya. Berarti kan subjeknya dua nih. Nah karena kan subjeknya sendiri dua, itu juga verbnya harus menyesuaikan. Nah ada sedikit perbedaan. Kalau kita pakainya n sama pakainya or Pak. Nah kalau misalkan kita pakainya n, misalkan Pak Ihsan and I, nah itu kita dihitungnya dua. Gitu. Jadi otomatis karena dua kan plural ya. Plural. Maka verbnya juga plural. Gitu. Tapi kalau misalkan pakainya or, itu kita nggak, misalkan Pak Ihsan or I kayak gitu ya. Pak Ihsan or Miss Banat kayak gitu misalnya. Nah, itu bukan kemudian dianggapnya dua, tapi dianggapnya adalah subjeknya yang terdekat dengan or. Jadi kata yang terdekat sama or berarti subjeknya saya kayak gitu. Itu adalah yang menjadi penentu verbnya nanti mau tunggal atau jamak kayak gitu. Saya kasih contoh misalkan di sini kan kalau di sini contohnya misalkan the teacher or the students walk in the hall kayak gitu ya. Jadi di sini karena yang terdekat dengan or itu adalah the students-nya. Yang terdekat dengan walk itu adalah the students-nya, itu maka students-nya kan jamak, maka walk-nya dianggapnya juga jamak atau plural karena yang kata benda subjek atau subjek yang dekat sama walk-nya itu adalah the students-nya gitu. Yang dekat dengan kata kerja yang ya, dengan kata kerja, bukan dengan kata kerjanya gitu. Jadi kalau misalkan the teacher or the students misalnya walk kayak gitu berarti kan karena yang dekat sama walk-nya adalah the students, maka pakainya walk. Tapi kalau the teachers, the students or the teacher walks kayak gitu. Jadi the teacher-nya dia satu, maka walk-nya jadi walks kayak gitu. Ditambahin s belakangnya gitu. Baik. Bu Banat, ada juga biasanya kan dalam bahasa Inggris ketika kita mau melihat subject dan verb agreement biasanya ada, misal ada kata-kata neither, ada nor kayak gitu-gitu. Ya. Gimana itu Bu? Ya, itu juga kalau neither nor sama kalau neither itu kan pasangannya sama nor, either pasangannya sama or, itu juga sama Pak. Jadi kalau misalkan ada
dua atau lebih subjek yang dihubungkan sama conjunctions yang neither nor atau either or, nanti bentuk verbnya mengikuti subjek yang paling dekat dengan verbnya juga, kayak gitu. Sama kayak tadi. Jadi kan tadi sama kayak yang or ya, yang or tadi. Jadi mengikuti subjek yang terdekat adalah yang terdekat dengan verb mengikutinya. Jadi kalau misalkan contohnya di sini misalkan neither the teacher nor the students are coming. Nah, kenapa pakainya are? Karena di situ the students yang paling dekat sama are-nya kayak gitu. Nah, karena students-nya ada banyak, makanya pakainya are. Nah, tapi di kalimat kedua misalnya either the students or the teacher is coming. Nah, kan karena yang dekat sama is-nya adalah the teacher-nya kan cuma satu, maka pakainya is kayak gitu. Jadi aturannya sama seperti yang or tadi, Pak. Jadi kita memperlakukannya, verbnya nanti ini tergantung sama subjek yang paling dekat sama verbnya. Seperti itu. Ada juga dalam bahasa Inggris itu ada indefinite pronouns ya, gitu ya, Bu. Betul. Apa yang penting kita pahami dari itu, Bu? Ya, kalau selanjutnya selain ini masih membahas tentang subject verb agreement gitu ya, Pak. Ya. Kalau subjeknya berupa indefinite pronoun itu misalkan kayak everyone, everybody, no one, nobody, nothing, anything kayak gitu. Nah, itu dia semua verbnya dianggapnya tunggal. Ya, jadi kalau misalkan mau pakai kalimat everyone, ya everyone knows kayak gitu. Ditambahkan s verbnya, harus pakai s dianggapnya gitu ya. Dalam artian sama dengan singular gitu ya, Bu ya? Betul. Jadi everybody knows. Ini kalau saya bikin contohnya everybody knows Mr. John kayak gitu ya. Jadi everybody kan semua orang, Bu, bukan semua orang, setiap orang kayak gitu. Nah, setiap orangnya itu kita anggapnya satu-satu kayak gitu. Jadi setiap orang knows Mr. John kayak gitu. Nah, selain everybody, misalkan tadi everyone kayak gitu ya. Everyone, misalkan kalau tadi knows, ini has gitu kan, mempunyai kan has ya, verbnya. Kita anggap tunggal kan dia, karena kita anggapnya singular berarti pakainya has. Atau nothing is gitu, nothing is impossible, everything is possible kayak gitu. Jadi kalau mau pakai everything, bukan everything are, tapi everything is kayak gitu, Pak. Kita anggapnya dia singular gitu. Nah, ada juga dalam bahasa Inggris itu kita sering gunakan namanya ada some of books, ada some of book yang biasa. Gimana itu, Bu? Ya, kalau misalkan kita pakainya some of the bla 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 gitu ya, Pak. Itu verbnya nanti menyesuaikan. Jadi tergantung, kalau misalkan some of the book, misalkan booknya cuma satu, maka verbnya ya dia kita anggap satu. Some of the book is apa kayak gitu. Tapi kalau misalkan some of the books, nah booknya kan ada banyak books kayak gitu nih. Berarti some of the books are kayak gitu misalnya. Kecuali kita ketemu sama kata-kata ini, ada one of. Jadi one of the, terus kemudian each of the, every one of the kayak gitu. Kalau pengecualian ketiga ini ya tadi ya, one of, each of, every one of itu diikutinya singular. Kita menganggap semuanya singular. Jadi one of the students, walaupun studentsnya jamak ya, one of the students itu tetap verbnya is. Gitu. Singular artinya. Singular, ya, betul. Jadi walaupun studentsnya itu pakai s, kita tetap menganggapnya dia singular. Gitu. Itu pengecualian untuk ketiga ini aja gitu. Gitu. Atau each of the people is bla 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 kayak gitu. Baik, apalagi yang butuh penting dipahami, Bu, dari subject and verb agreement ini? Mungkin sebetulnya itu saja, Pak. Jadi yang penting sebetulnya kalau subject verb agreement kita di sini kan fokusnya di simple present ya. Jadi teman-teman kalau misalkan ketemu sama simple present, tinggal perhatikan s sama es-nya saja. Seperti tadi saya bilang, Pak. Kalau misalkan ini yang saya ulang-ulang terus ya. Kalau subjeknya satu, noun-nya cuma satu nih, singular, yang kita tambahkan s adalah verbnya. Tapi kalau misalkan subjeknya banyak, yang ditambahkan s adalah subjeknya. Verbnya tanpa s ya gitu. Tapi ada juga semisal yang uncountable nih, Bu, yang
Oh iya. Yang children nggak gitu Bu. Kalau children itu plural Pak. Plural. Children itu plural. Meskipun tidak ada S ya Bu ya. Ya betul. Itu pengecualian ya berarti ya Pak ya. Jadi apa namanya untuk kata-kata, jadi ada irregular noun. Jadi misalkan dia nounnya jamak tapi nggak selalu perlu ditambahkan s. Jadi ada pengecualian seperti tadi yang disampaikan sama Pak Ihsan. Kalau misalkan tunggalnya itu child tapi jamaknya children, nah itu nggak, kemudian childs itu nggak. Jadi memang ada sedikit pengecualian. Yang saya sampaikan tadi adalah secara umum, general ya itu. Jadi kayak tadi misalkan contohnya student kayak gitu ya Pak. Kalau dia jamak berarti kan tambahkan students ya gitu. Kalau children misalkan itu adalah pengecualian. Baik. Gitu. Baik. Terima kasih teman-teman sekalian. Itulah penjelasan dari Ibu Banat terkait subject dan verb agreement. Pada video berikutnya kita akan belajar tentang simple sentence, compound sentence, dan complex sentence. Baik, terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.